Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sebagaimana janji saya akan menjelaskan lebih detail tentang konsep dasar untuk memulai audit project. Oke ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Sebagaimana tugas yang sudah saya berikan melalui Zoom meeting, saya sudah menyampaikan bahwa tugas Anda sejak hari Jumat yang lalu adalah membuat sebuah PPT gitu ya, dengan isi-isi tertentu. Nah, isinya apa itu akan saya bahas di pertemuan ke-10 ini, di video ini. Mungkin hari Jumat yang lalu karena kita juga diskusi banyak hal sehingga mungkin terbatas juga untuk pemaparan teorinya, maka saya berharap dengan video yang saya rekam ini Anda semakin memahami maksudnya Bu Indri kemarin apa sih? Ya, jadi begini, untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap objek audit. Nah, ini yang saya minta sebenarnya ya. Jadi PPT Anda itu nanti isinya di minggu ini minimal nomor 1 ini. Sedangkan untuk penentuan scope audit ini Anda memilih baru EG-nya saja sebenarnya ya. Jadi enterprise goal-nya saja saya meminta ke Anda minggu lalu Anda harus sudah punya enterprise goal dari perusahaan yang hendak Anda audit. Tetapi di video ini saya juga akan menjelaskan tentang proses cascading dari EG ke AG dan juga ke GAMO. Apa itu Bu? Oke, nanti saya jelaskan lah. Sabar dulu. Kita fokus pada tugas Anda dulu ya. Jadi pemahaman objek audit dan penentuan scope audit yang harus ada di PPT Anda hari Jumat besok. Jadi hari Jumat besok masing-masing mahasiswa harus sudah punya PPT. Yang PPT itu kemudian berisi apa-apa yang saya perintahkan melalui video ini dan juga melalui Zoom meeting kemarin. Oke ya. Ini sekedar refresh bahwa project audit kita langkah-langkahnya merujuk pada buku milik Pak Reza Amini yang dimulai dari perencanaan, kemudian masuk pada fase pelaksanaan dan pembuatan laporan. Saat ini kita sedang berada pada fase perencanaan, tepatnya di subfase pertama dan kedua, yakni pemahaman objek audit dan penentuan scope audit. Sedangkan hari Jumat besok ketika kita Zoom meeting, insya Allah sebelum Zoom meeting akan saya buatkan video kalau diperlukan. Kalau enggak ya kita meeting dulu baru videonya setelah meeting boleh. Jadi minggu ini atau Jumat besok ini Anda harus sudah punya audit checklist. Ingat ya bahwa langkah terakhir dari fase perencanaan adalah audit checklist yang sudah ready di tangan Anda sebelum masuk nanti ke fase pelaksanaan. Oke, kita masih berkutat di fase perencanaan. Next. Ini adalah timeline yang sudah saya buat untuk tim project kita. Kita insya Allah berakhir di pertemuan ke-15 pada tanggal 8 Januari nanti. Bu, di sini ada hari Jumat yang 2 kali tanggal merah. Iya, walaupun tanggal merah namanya juga daring juga kan ya. Mungkin kita nggak perlu Zoom meeting lah ya tanggal merah, karena mungkin bisa jadi ada yang di luar kota, susahnya sinyal dan sebagainya. Tetapi untuk progres saya berharap ini tetap jalan. Karena saya ingin Anda memiliki pengalaman yang real tentang proses audit ya. Jadi walaupun ini ketabrak tanggal merah, it's okay, mungkin nanti kita komunikasinya efektif lewat grup WA saja. Jadi nggak perlu pakai classroom atau mungkin Zoom meeting. Classroom mungkin oke lah untuk meletakkan dokumen. Tapi untuk Zoom meeting jelas nggak tanggal 25 dan tanggal 1 Januari. Tetapi secara timeline ini akan terus berjalan sebagaimana rencana kita. Nah, rencana kita sudah dimulai pada minggu lalu ya di pertemuan ke-9 tentang penentuan project audit pada tanggal 27 November. Saya sudah meminta ke Anda untuk mencari objek audit yang itu skalanya nggak harus besar enterprise-nya, boleh medium enterprise atau small enterprise. Nah, warnanya apa sih maksud saya di timeline ini? Kuning itu adalah assignment atau saat di mana saya memberikan penugasan. Kemudian yang hijau itu adalah working progress, yaitu pekerjaan Anda itu selama seminggu itu, dan itu sudah dilakukan ya. Jadi ketika saya minta hari Jumat tanggal 27 November Anda sudah mencari-cari entah itu lewat teman, saudara, tetangga dan sebagainya, dan pada pertemuan ke-10 di tanggal 4 kemarin
hampir semuanya sudah mendapatkan objek yang clear ya. Ada beberapa yang belum dan itu saya tunggu. Jadi silahkan yang belum, silahkan di-clearkan mana PT atau CV atau perusahaan yang akan Anda datangi untuk melakukan audit, sekalipun virtual. Jadi datang ini nggak harus secara fisik ya, boleh virtual. Tergantung lah, yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya. Itu sudah. Jadi pada tanggal 10, pertemuan ke-10 pada tanggal 4 Desember kita sudah melewati itu, Anda sudah memberikan reporting ke saya. Jadi kuning itu artinya memberikan report. Pada saat Anda memberikan report, saya juga memberikan assignment lagi yang baru ya. Nah inilah assignment kita, yaitu pemahaman terhadap objek audit dan penentuan skop audit. Dan tanggal 4 sampai tanggal 10 Desember inilah working progress Anda. Jadi hari ini tanggal 7 Desember Anda masih ada di fase hijau ini, untuk nanti pada tanggal 11 Desember di pertemuan ke-11 kebetulan Anda harus lapor ya dengan PPT yang sudah saya perintahkan ke Anda untuk segera di-create. Isi PPT-nya apa? Oke, ini nanti saya share juga di grup WA boleh, di Classroom boleh ya, tentang timeline ini. Jadi ini adalah kontrak kita untuk membuat project audit, sehingga mata kuliah audit bukan hanya mata kuliah teori, tetapi juga mata kuliah praktek yang Anda rasakan seperti apa sih jadi auditor itu. Oke, 1, pemahaman terhadap objek audit. Nah, tugas Anda itu ini loh sebenarnya. Bikin PPT, isinya apa Bu? 1, deskripsikan organisasi atau perusahaan yang Anda pilih. Yang Anda harus cari dan Anda minta ke mereka adalah struktur organisasinya. Ya, bentuknya bisa jadi bagan kan biasanya ya. Yang jelas pokoknya harus ada struktur organisasinya. Entah itu bentuknya bagan saja atau mungkin Anda mendapatkan dokumen PDF yang berisi organisasi tata kerja gitu ya. Jadi ortaker mereka, pokoknya apapun bentuknya Anda harus bisa mendeskripsikan organisasi yang Anda tuju sebagai objek audit. Kenapa? Karena dengan struktur organisasi inilah kita akan menentukan rasi. Rasi Anda juga masih ingat ya di mata kuliah IT governance dulu ada responsible, accountable, consulted, dan informed. Nah, yang jelas Anda sudah punya lah kalau ini ya PIC-nya, person in charge-nya. Jadi siapa kira-kira yang akan Anda mintain tolong untuk bertemu dengan para rasi ini. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, karena kita bersepakat untuk memudahkan project audit ini, kita menggunakan satu jenis audit yang sama ya. Anda masih ingat ya, domain audit itu kan sebenarnya bukan hanya tata kelola. Oke, ada domain pengembangan IT-nya, ada domain operasional IT-nya, ada domain proteksi aset TI-nya. Tetapi kalau nanti Anda berbeda-beda jenis auditnya, saya ngontrolnya susah. Jadi saya berharap ini nggak perlu besar atau wow projectnya, tetapi sesuai dengan tahapan audit secara empiris gitu ya. Sehingga karena ada 19 mahasiswa di kelas audit, saya berharap saya bisa mengontrol prosesnya itu dengan baik dan benar gitu ya. Jadi itulah kenapa kita sepakati bahwa domain audit untuk project kita adalah domain audit tata kelola. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Jadi domain audit kita adalah governance atau tata kelola, dan kita menggunakan COVID 2019. Oke, kita mengerucut ya. Jadi dari 4 domain audit yang bisa jadi diambil, kita ngambil domain, saya kasih garis deh. Oke, kita mengerucut pada domain tata kelola saja. Kemudian tata kelola itu kan nggak cuma COVID Bu sebenarnya. Kalau dulu kita belajar di IT governance, betul. Jadi ada banyak sekali framework untuk tata kelola, dan kita memilih COVID. Oke, kenapa alasannya COVID? Ya karena COVID ini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sehingga harapan saya, pengalaman Anda untuk melakukan project audit ini akan bermanfaat bagi dunia kerja nanti setelah lulus.
Jadi inline kan sama kebutuhan industri di luar sana. Nah, Bu, kenapa kok pakai COVID 2019, Bu? Bukannya COVID itu ada banyak, ada COVID 41, ada COVID 5, ada COVID 2019. Kenapa harus yang terbaru, Bu? Susah bukan, Bu? Enggak juga, justru karena menurut saya, lagi-lagi kita bicara challenge atau opportunity di masa depan. Masa iya sih, misalnya ada organisasi yang minta diaudit, dia minta 4.1 pakai COVID-nya. Nggak mungkin rasanya, karena itu sudah jadul banget ya, sudah ke replace dengan COVID 5, karena itu konsep-konsep COVID yang lama sudah diperbaiki deh di COVID 5. Kenapa nggak pakai COVID 5 aja, bukan sudah lebih familiar dibandingkan COVID 2019? Karena ada penyempurnanya, yaitu COVID 2019 gitu ya. Jadi saya berharap dengan ini Anda sudah punya senjata yang enough gitu ya, karena kita bicara masa depan, kita bukan bicara masa lalu. Insya Allah dengan COVID 2019 next gitu ya, ketika misalnya SPBE, kemudian organisasi yang lain ketika meminta audit di bidang tata kelola, mereka pasti ngerujuknya ke COVID 2019. Nah, dengan memberikan project ini di mata kuliah kita, saya berharap ya Anda sudah punya senjatanya gitu. Jadi untuk menjawab tantangan di dunia kerja nanti Anda sudah punya ini. Ya. Nah, clear ya. Jadi kita pakai COVID 2019 untuk mengaudit tata kelola di organisasi yang Anda pilih. Nah, langkah awal yang Anda harus lakukan setelah Anda mendeskripsikan organisasinya adalah silakan tanya ke PIC Anda. Di sana sudahkah ada tata kelola? Tanya. Mbak, Mas, atau Pak, Bu, di perusahaan Anda sudah ada tata kelolanya belum sih? Tata kelola itu apa, Mbak? Jelaskan dong. Anda kan sudah ngambil mata kuliah tata kelola TI ya. Apa itu tata kelola, bla bla bla, jelaskan. Nah, kalau sudah ada, kan ada dua kemungkinan nih kalau ditanya ada dan tidak ada. Kalau sudah ada, tanya pakainya apa. Kemudian selaraskan. Tugas Anda menyelaraskan. Oke, kalau misalnya mereka sudah punya dan mereka menggunakannya apa, selaraskan. Gitu ya, jadi tanya infonya. Kalau tidak ada, tugas Anda adalah memperkenalkan. Jadi memperkenalkan ini ya jelaskan bahwa nggak ada ya, Bu, saya rencananya di tugas mata kuliah ini melakukan audit di bidang tata kelola, pakainya COVID. Jelaskan COVID itu apa, kemudian manfaatnya untuk mereka itu apa, sehingga kita tidak hanya menjadi benalu ya. Jadi kita nggak cuman ngerepotin mereka, tetapi mereka juga mendapatkan feedback yang baik gitu. Jadi penilaian kita terhadap tata kelola organisasi mereka di bidang IT, nanti hasilnya angka kan ya kalau di COVID itu, maka itu akan menjadi manfaat bagi mereka. Sehingga mereka juga, oh ternyata gitu ya, kami bisa dinilai ya ternyata tata kelola kami kok jelek ya. Terus kalau pengen diperbaiki gimana caranya? Nah, harapannya sih seperti itu. Jadi kita kayak semacam campaign gitu ya, bahwa tata kelola ini penting loh. Dan tata kelola ini bisa di-manage loh dengan menggunakan framework loh dan sebagainya. Jadi itu tugas Anda ya. Jadi tugas Anda ada dua. Kalau memang belum ada, silahkan diselaraskan. Kalau tidak ada, silahkan diperkenalkan. Ya, intinya sampaikan bahwa kita menggunakan COVID 2019 ke mereka. Jadi kalau yang mereka ada tapi pakai COVID 41 misalnya, kalau di poin pertama, maka sampaikan bahwa kita pakai yang COVID yang terbaru. Jadi mungkin ada yang berbeda nih. Atau bisa jadi mereka nggak tahu sama sekali kan. Pokoknya intinya kita sampaikan. Kita campaign dulu, jangan sampai mereka merasa, wah ini sih anak-anak SI ini ngerepotin aja, apa sih sebenarnya kayak beginian gitu. Jangan sampai ada statement seperti itu. Jadi Anda harus persuasif. Ingat ya, salah satu auditor skill set adalah good communication. Nah, good communication Anda diuji di fase pertama ini. Oke, itu tugas Anda. Jumat besok di PPT Anda harus berisi ini, wajib hukumnya. Deskripsikan organisasi, ya, wajib itu. Kemudian memilih enterprise goal nanti di poin kedua. Oke, sehingga satu lagi, jangan lupa mendokumentasikan semua proses yang Anda lakukan. Baik itu melalui WA, kalau WA jelas ada dokumentasinya ya, otomatis kalau nggak di clear chat pasti ada. Kalau memang Anda perlu melakukan Zoom meeting dengan beliau-beliau atau mungkin Google Meet gitu ya,
Apapun jenis komunikasi Anda, catat. Kalau misalnya telepon, kapan Anda nelpon, tanggal berapa, hasilnya apa, catat. Ya, intinya dokumentasikan. Auditor memang harus mendokumentasikan semuanya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari, ingat ya, ada laporan pelaksanaan, di mana isi dari laporan pelaksanaan adalah semua progres yang terdokumentasi dengan baik. Jangan lupa itu. Nah, sekarang isi yang kedua, selain deskripsi organisasi, di dalam PPT Anda itu harus ada enterprise goal. Kan saya bilang gitu ya. Apa enterprise goal-nya? Nanti berarti saya harus backtrack atau mundur ke belakang sedikit untuk menjelaskan Kombit. Sebenarnya sudah di mata kuliah IT Governance, tapi mungkin agak lupa. Biasa mahasiswa. Oke ya. Jadi inti dari pemakaian Kombit untuk audit. Ya, karena Kombit itu kan bisa dipakai untuk tata kelola, bisa juga dipakai untuk audit, kan begitu. Nah, inti dari Kombit untuk melakukan audit itu ada di gambar ini. Dimulai dari, kalau di Kombit 4.1 namanya mapping, ya, mapping, memetakan. Kalau di Kombit 2019 juga mapping sih sebenarnya, tapi kalau di gambar besarnya disebut cascading atau diturunkan gitu ya. Intinya dimulai dari enterprise goal atau EG. Jadi gini, secara konsep Kombit mau mengatakan bahwa kalau kita mau menata dan mengelola IT dari sebuah organisasi, kita harus dimulai atau mundur dari enterprise goal-nya dulu. Sebenarnya kita bisa langsung ke sini. Ini isi dari GAMO, jadi singkatannya GAMO ya, biar enak. GAMO itu singkatan dari Governance and Management Objective. Itu kalau di terminologi yang lama namanya IT proses. Jadi ketika kita menyebut BAI 01, BAI 02 atau DSS 01, DSS 02, itu disebut dengan IT proses dulu. Sekarang namanya adalah GAMO. Jadi Governance and Management Objective. Ya sama sih sebenarnya, barangnya sama tapi penyebutannya saja yang berbeda. Nah, di dalam Kombit 2019 ada 40 GAMO. Dan gak mungkin 40-40-nya itu kita audit semua, kan begitu. Jadi 40 ini sama kayak kalau kita melakukan tes darah gitu ya. 40 itu yang ada di kertas. Jadi mau HB, mau apanya lagi, sih saya nggak hafal ya. Ada HB, ada mungkin fungsi ginjal, apa itu ya kan macam-macam tuh banyak. Kemudian SGOT, SGPT, apalah itu ya. Itu ada 40 kira-kira begitu. Nah nggak mungkin kan kalau ada orang yang sedang didiagnosa kemudian 40-40-nya di checklist semua. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau di checklist otomatis ada proses yang dilakukan. Dan proses yang dilakukan otomatis berkorelasi pada biaya, kan begitu. Tapi kalau kita cuman gula darah yang dicek, kolesterol sama asam urat misalnya kan cuman murah dibandingkan dengan Anda total semua diceklis, semua sampai HIV AIDS diceklis semua, itu kan otomatis lebih mahal ya. Nah itu padahal bisa jadi nggak kita perlukan, kan begitu. Insya Allah ingatlah analogi itu. Sehingga penceklisan atau pemilihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan, kan begitu. Jadi tujuannya apa? Bu, saya mau ngecek kok saya sering sesak nafas ya. Ini apa karena jantung saya atau karena saya stres misalnya kan. Berarti kan fungsi jantung dan yang dicek otomatis yang diceklis itu ya, insya Allah paham lah. Nah, sehingga kita harus mulai dari enterprise goal. Dari enterprise goal-nya inilah atau tujuan kita gitu ya. Bu, tujuan saya adalah general check up karena saya usia sudah 40, Bu. Saya pengen tahu fungsi hati, ginjal dan sebagainya dari saya gimana. Oke, clear kan? Sehingga si dokter atau kita di bidang IT akan menyelaraskan. Kalau dulu ini namanya IT goal atau Information Technology Goal. Tujuan kita dari sisi IT. Di terminologi yang baru 2019, Kombit tidak mau mengatakan IT. Bahkan nyebutnya bukan lagi IT ya di 2019, nyebutnya INT. Information and Technology, bukan Information Technology lagi. Jadi information dikeluarkan sendiri karena information ternyata luas sekali kan begitu ya. Jadi Kombit ini terus berproses. Nah, itulah kenapa dia nyebutnya alignment goal.
Baru kemudian kita bisa menemukan gamu ini. Kayak gimana sih Bu? Saya masih bingung. Oke, ini ya. Jadi ini adalah gambar yang saya buat. Nah, ini saya hapus dulu biar kelihatan bagus. Ini adalah gambar yang saya buat, saya kopas dari Qobit gitu ya. Jadi saya kopas untuk memudahkan saya untuk memudahkan saya memberikan penjelasan ke Anda. Enterprise goal di Qobit 2019, semua perusahaan menurut Qobit itu pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu bisa dipetakan ke 13 kelompok ini. Walaupun jenis kalimatnya panjang, lebar, tinggi gitu ya. Kan visi misi organisasi itu pasti beda-beda kalimatnya. Tetapi Qobit mengatakan bahwa dari yang beda-beda dan panjang, lebar, tinggi itu tadi bisa dimappingkan ke salah satu dari enterprise goal ini. Atau mungkin salah 2 atau salah 3 tergantung gitu ya. Mungkin dari satu kalimat panjang visi organisasi tertentu bisa masuk ke 2 atau 3 EG ini, atau ke 1 juga, tergantung. Nah itu ya, jadi penentuan scope itu dimulai dari sini. Anda memilih enterprise goal. Jadi di PPT Anda minggu ini, hari Jumat, Anda 1 halaman berisi struktur organisasi, 1 halaman berikutnya adalah enterprise goal yang Anda pilih. Tapi milihnya bukan cap-cip-cup ya, bukan acak, tetapi berdasarkan apa yang Anda baca tentang visi dan misi organisasi itu. Misalnya Anda dapat, Bu, menurut yang saya baca, Anda harus pede ini, nanti karena akan saya tanya. Menurut yang saya baca, yang menjadi enterprise goal utama di perusahaan yang saya audit, itu ternyata ini loh Bu, EG nomor 08, Optimization of Business Process Functionality. Oke, bungkus, gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu bungkus. Oke, minimal ada closing untuk enterprise goal, itu wajib hukumnya. Jangan sampai kebingungan. Ini minimal. Karena kalau untuk yang oranye ke merah ini minggu ini Jumat baru akan kita diskusikan di meeting. Baru menjadi tugas Anda hari Jumat. Tetapi minggu kemarin yang sudah saya sampaikan apa itu enterprise goal, saya sudah sampaikan ini. Anda harus memilih 1 atau 2 atau 3 tergantung dari hasil pembacaan Anda atau hasil analisis Anda dari visi misi organisasi milik Anda yang jadi objek audit itu ke dalam sini. Oke, saya lanjutkan ke dalam teori pemilihan gamu ya. Dari enterprise goal ini kemudian bisa dimappingkan ke alignment goal. Nah, ini sudah mulai bahasa IT nih kalau Anda perhatikan. Ada alignment goal nomor 1 yaitu INT compliance and support for business compliance with external laws and regulation. Jadi ini bagaimana kesesuaian dari information and technology ketika mensupport bisnis gitu ya. Ketika misal gampangnya gini lah. Ada siakat kan ya. Nah, siakat ini seberapa sesuai siakat dengan external laws and regulation, dengan hukum dan juga kebijakan atau peraturan yang mengikat sebuah kampus. Jangan sampai misal siakat kita itu IPK-nya di atas 4,0, ada IPK 4,5. Nah itu kan pasti melanggar ya. Berarti yang salah kan programmernya atau mungkin analisnya gitu kan. Lah gimana sih bikin siakat kok penilaiannya IPK-nya bisa di atas 4,0, itu dapat dari mana? Berarti kan itu melanggar peraturan yang berlaku. Itu contoh ekstrim sih ya, nggak ada lah siakat yang IPK-nya di atas 4,0 kalau untuk Indonesia. Karena kan memang di Indonesia IPK ya memang aturannya begitu kan ya. Tetapi kan bisa jadi gitu loh khawatirnya. Nah, itu adalah alignment goal nomor 1. Kemudian ada alignment goal nomor 2 dan ada 13. Jadi kebetulan memang sama jumlah dari enterprise goal dan alignment goal di Qobit 2019. Baru dari situ kita akan cascading lagi atau mapping lagi ke governance and management objective. Nah, inilah yang ada di kanan sebagai IT proses dari Qobit 2019. Ini tidak saya kopas semua karena nggak cukup tempatnya ya. Jadi ada 40 sebenarnya. Contohnya seperti ini. Untuk governance domain itu ada EDM.
evaluate, direct, and monitor. Itu ada 5, ada EDM 01, EDM 02 sampai EDM 05. Untuk yang manajemen itu dimulai dari APO. APO itu singkatan dari Align, Plan, and Organize. Ada APO 01 sampai APO 14. Kemudian BAI itu adalah Build, Acquire, and Implement. Itu ada BAI 01 sampai BAI 11. Jadi, nah ini nggak cukup ya. Ini DSS ada lagi, MEA ada lagi. Dan ini nggak cukup. Nanti nggak cukup sih cukup, tapi nggak kelihatan kan gitu khawatirnya. Jadi nggak saya kopas semua, ada di COVID. Nah, ini adalah gambaran dari proses pemilihan GAMO yang diatur oleh COVID. Bu, belum tergambar loh Bu, santai aja. Nanti ada gambar lain lebih menggambarkan lagi. Saya mau masuk dulu ke sini. Sekedar refresh ya. Bu, kok pakai COVID 2019 Ibu ya? Sudah saya sebutkan di depan. Nah, kayak gimana sih Bu yang cascading-nya Ibu maksud itu? Ya ini. Jadi di buku yang jadi COVID masih ingat ya bahwa COVID 2019 itu dokumennya banyak. Yang saya gunakan di video ini hanya 2 saja. Ini yang pertama adalah COVID yang Introduction and Methodology. Di buku ini di gambar 416 itu ada gambar COVID Goals Cascade. Jadi ada proses cascading dari stakeholders, driver, and needs ke enterprise goal. Nah itu bukan urusan kita sebenarnya, karena enterprise goal ini kan sebenarnya sudah termaktub atau terjemahkan ke dalam visi misi perusahaan mereka. Kita tinggal pakai aja, kita tinggal kopas aja kan. Dimana yang namanya visi misi perusahaan itu pasti dimulai dari keinginan stakeholder dan juga kebutuhan mereka kan begitu. Kita memulainya dari sini sebenarnya, karena ini ke sini sudah mereka lakukan sendiri. Nah, enterprise goal ini harus kita capture, harus kita catat. Kenapa? Karena kita butuh menuangkannya atau mappingkannya atau menurunkannya ke alignment goal. Dimana alignment goal ini adalah bahasa IT ya. Kemudian kita menurunkannya lagi ke GAMO, dimana inilah IT proses yang akan kita audit berdasarkan COVID 2019. Nah, ini kenapa kebalik ya gambarnya? Gak apa-apa lah. Ini harusnya di atasnya ya, tapi ini terlanjur di bawahnya, gak apa-apa. Jadi nanti hasil akhir dari audit ini sebenarnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika Anda menganalisis hasil dari COVID. Tapi ini saya sampaikan di awal juga bahwa sama kayak tadi kalau saya bilang siakap, yang namanya IPK itu nggak boleh lebih dari 4 karena itu sudah aturan kan begitu. Nah ini juga sama. Kalau kita bicara COVID, maka maturity level dari COVID itu nggak boleh lebih dari 5. Kenapa? Ya karena memang COVID 2019 itu gitu nilainya ya. Hanya ada 6 level, dimulai dari level 0. Ada yang 0, dia nggak punya sama sekali, artinya tata kelolanya naik sampai level 5. Di mana level 5 adalah optimizing ya. Jadi hasil akhir dari proses audit Anda nanti adalah sebuah angka, di mana angkanya akan hanya ada di rentang ini saja gitu ya. Nanti seenggaknya Anda sebagai auditor punya gambaran kan. Nah, kemudian ini buku kedua yang saya pakai karena ini adalah inti yang lebih banyak halamannya. Jadi kalau yang dokumen ini tadi lebih tipis ya jumlah halamannya, kalau ini 300-an halaman yang kedua. Jadi buku yang saya gunakan yang kedua adalah Governance and Management Objective atau GAMO itu sendiri, karena isinya memang IT prosesnya yang banyak itu, makanya jadi halamannya banyak juga. Nah, inti dari berbagai halaman yang banyak itu sebenarnya untuk proses kita yang pertama ada di tabel, di appendix ya, di apa namanya? Lampiran. Di lampiran ini silakan Anda search saja nanti di figur 51 atau langsung di 511 gitu bisa langsung keluar nanti. Di sini mappingnya adalah enterprise goal. Perhatikan yang atas ada 13 enterprise goal. Yang di mapping ke yang kiri ini adalah alignment goal. Jadi enterprise goal yang atas 13 itu bisa didukung atau disupport oleh yang alignment goal sebelah kiri. Itu bahasanya ya. Jadi maknanya begitu. Maksudnya gini, misal ternyata enterprise goal nomor 03 itu adalah compliance with external laws and regulation. Itu kita sebagai orang IT bisa mensupportnya, saya ganti dengan pen saja. Kita bisa mensupportnya dengan AG 01
Oke, yang bunyinya adalah Information and Technology Compliance and Support for Business Compliance and with External Laws and Regulations. Sama kan ya dengan yang atas ya. Oke. Siapa lagi yang mensupport EG03? Ternyata yang mensupport adalah AG11. Oke. Ya. Jadi bunyinya adalah INT Compliance with Internal Policies. Jadi kalau yang atas tadi AG01 dengan external laws atau hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di luar yang mengatur organisasi tersebut, maka AG01 juga berpikir bahwa nggak cuma eksternal dong, kita juga harus sesuai dengan internal policies atau kebijakan internal. Nah, Bu, ada lagi lah Bu. Ya, ada lagi. Perhatikan di sini ya, EG03 itu kalau saya garis begini didukung tidak hanya oleh AG01 dan AG11, tetapi juga oleh AG13. Ada knowledge, expertise, and initiative for business innovation. Kalau yang lain nggak ada lah ya, sudah kosong ya. Saya bahas yang ada. Ada PPS. Apa itu PPPS? Tapi yang akan saya bahas yang P saja. P itu artinya primary atau yang utama. Jadi yang mendukung EG03 utamanya itu AG01 sama AG11. Itu ya bahasanya COVID. Tetapi ada juga yang S yaitu secondary. Sebenarnya AG13 ini juga dukung loh, kira-kira COVID mau ngomong gitu. Jadi kalau mau di mapping semua juga boleh sama yang S. Tetapi faktanya kalau saya lebih suka yang P saja. Dan juga COVID sepertinya cuma ngasih tahu aja sih yang SS ini. P ini intinya yang utama. Jadi yang kita perhatikan ini dulu. Kalau memang resource kita masih banyak ya oke lah yang S juga. Tapi P aja sudah cukup insya Allah ya. Sehingga saya memberikan contoh cascadingnya memang hanya yang PP saja. Yang S kita sementara ignore. Karena nanti kalau yang S dimasukin juga akan banyak sekali. Kok bisa begitu? Iya. Oke ya, kita closing dulu ya. Atau kita note dulu ya. Kita catat bahwa untuk EG03 kita ngasih contoh nih EG03 dulu. Yang cuma 2. Karena yang lain bisa jadi banyak-banyak. Ada yang 1 sih sebenarnya. Tapi oke lah, ini dulu ya. Kita pakai EG03 karena kita akan move on ke slide berikutnya. Yang ini atasnya berubah. Jadi kalau ini atasnya adalah EG, ini akan berubah ke atas AG-nya. Nah ini seperti ini. AG tadi pindah ke atas. Sama-sama 13 tapi yang atas ini bukan EG tapi AG ya. Nah sedangkan kita tadi sudah tahu bahwa EG03, oke, EG03 itu disupport oleh AG01 dan AG11. Oke, sekarang saya tandain. AG01 dan AG11. Oke. Gitu ya. Perhatikan sekarang IT prosesnya atau GAMO-nya, Governance as a Management Objectives-nya. Ini di sebelah kiri inilah. Kita mau mengaudit apa, itu goals-nya di sini ini. Tadi kita sudah punya AG01 sama AG11. Mana yang P? Ya ini jelas P. Oke. Kebetulan ini ada lagi ya, bawahnya cuman nggak kelihatan karena saya potong. Karena kalau nggak dipotong nggak kelihatan. Perhatikan dari AG01 kita turunkan jadi. Sehingga dari slide ini saja kita sudah jelas kalau ada perusahaan punya EG03, maka yang kita audit adalah EDM01 dan Apol 01. Dan juga yang lain mungkin bawah-bawah karena kan kita belum pakai ya, karena ini belum saya scroll. Oke, ini adalah proses cascading. Insya Allah paham banget ya. Dari dimulai enterprise goal, dan ini sudah paten. Jadi tabel ini kita nggak perlu mikir. Kita yang mikir itu adalah milih EG-nya. Makanya tugas Anda adalah milih EG. Karena kalau EG-nya sudah close, sudah tercatat dan sudah kita sepakati, maka dari EG itu kita tinggal menurunkan ke AG, dari AG tinggal menurunkan ke GAMO. Selesai.
selesai di tahap pertama sih maksudnya, belum selesai semua. Nah, ini adalah contoh di mana saya mencoba membuatkan mapping, tapi ini urut dari, kalau tadi kan contoh yang saya keluwengi atau saya lingkari merah-merah itu EG03 ya. Itu yang tadi yang bawah yang saya bahas tadi di sini. Nah, ini adalah contoh untuk EG01. Jadi EG01 itu ternyata didukung oleh 4 AG, yaitu AG05, AG06, AG08, AG13. Kemudian saya mappingkan AG05 itu yang P atau primary apa saja. Oh, ternyata banyak sekali gitu ya. Jadi ini adalah IT proses yang harus diaudit kalau perusahaan punya EG01. Itu saja, Bu. Belum. Kenapa kok bisa belum, Bu? Lah, ini belum saya mapping. Sengaja belum saya mapping karena nggak kelihatan nanti kalau saya mappingkan semua di gambar ini gitu ya. Ini ada lagi loh, perhatikan. AG06 itu kan juga punya GAMO. AG08 juga punya GAMO. AG13 juga punya GAMO. Nah, GAMO-GAMO yang sudah diturunkan inilah kemudian, nah ini kalau sudah ada ya, misalkan ini plus ini, semua inilah yang akan diaudit kalau perusahaan punya EG01. Banyak ya, Bu. Iyalah, soalnya dia berat ya. Perhatikan di sini. EG01 tuh bunyinya adalah Portfolio of Competitive Product and Services. Ya iyalah, mau membuat produk dan service atau layanan yang kompetitif itu kan banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Beda dengan mungkin EG03 tadi yang nggak terlalu banyak. EG03 aja tadi kelihatan ya, AG-nya cuma 2 kan tadi. Cuman AG01 sama AG11 kan. Kalau ini kan 4 ya. Jadi sudah ada 4. Oke, clear ya insya Allah sampai sini. Jadi nanti di hari Jumat kita akan bersama-sama memappingkan dari EG, yang ini adalah minggu ini tugas Anda, ke AG dan ke GAMO. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nah, preparation untuk hari Jumat, karena tugas Anda adalah membuat rencana audit details ya, sudah audit checklistnya per GAMO bahkan, sehingga Anda butuh, jadi kebutuhan utama untuk hari Jumat atau pertemuan minggu depan adalah GAMO-nya apa kan gitu. Nah, biar mudah untuk membuat GAMO ini, otomatis kan kita butuh mapping, biar gak mata kita siwer. Siwer tuh apa sih, Bu, bahasa Indonesia? Entahlah. Biar kita gak pusing dengan tampilan tabel yang begitu, maka lebih enak kalau hasilnya begini kan ya. Lebih enak begitu, sehingga nanti tugas mandiri Anda adalah hari Jumat itu selain PPT, silakan Anda mulai hari ini. PJ-nya saya tunjuk Mbak Niken Ayu. Silakan Mbak Niken menjadi leader bagi 18 temennya yang lain. Tools-nya terserah. Kebetulan kalau saya tadi menggunakan mind map di laptop saya. Tools-nya terserah, saya bebaskan. Zaman sekarang kan Anda boleh tools apapun, boleh yang free online atau terserah. Pokoknya nanti dijadikan satu, hasil finalnya adalah semua mapping jadi satu. Jadi saya pengen mata kuliah kita punya hasil, yakni mapping COVID 2019 dari EG ke AG ke GAMO. Biar kalau kita bisa share ke orang lain itu bisa manfaat, jadi amal jariah juga ya. Oke, jadi gampang kan? Jadi kalau orang milih EG tertentu, dia akan tahu AG-nya apa. Mungkin dari AG-AG itu dia juga akan milih, nggak semua AG gitu, misalnya AG tertentu. Nah, AG-nya kemudian diturunkan ke GAMO, kan gampang banget kalau sudah ada mappingnya. Jadi tugas Anda adalah membuat GAMO. Biar tidak berat, kan ada 19 mahasiswa kan ini ya. Jadi 1 mahasiswa 1 EG. Oke, berarti ada 6 yang sisa. Enggak sisa juga, ini ada 1 sudah kepake untuk Niken ya. Mbak Niken sudah menjadi PJ atau dirijen atau leader bagi teman-temannya. Nah, yang lain yang bukan 13, yang 5 orang itu jadi supervisor. Ngapain supervisor? Supervisor ini adalah tugasnya membaca punya teman-temannya. Sepertinya kalau dilihat dari jumlahnya, 1 orang akan mensupervisi 2 sampai 3 EG. Tugas supervisi adalah membaca ulang hasil punya temennya ketika mapping. Karena ketika mapping itu kan manusiawi ya, manusia itu bisa jadi salah, siwer gitulah bahasa saya kalau bahasa Jawanya. Nah,
temennya ini yang bertugas untuk membaca ulang mapping hasil temennya itu dan dicocokkan dengan tabel yang ada di appendix COVID itu tadi ya. Jangan sampai membuat mapping yang akan kita tinggalkan ke banyak orang, kita salah mapping kan, itu juga dosa jariah kalau memang salah. Oke, itu ya tugasnya. Jadi ingat, tugas yang pertama adalah PPT yang berisi struktur organisasi. Kemudian berisi juga enterprise goal. Otomatis kalau Anda mau memilih enterprise goal, selain struktur Anda juga harus mencantumkan di sana visi misi di perusahaan, dan itu biasanya gampang banget lah. Apalagi kalau sudah open gitu ya, mereka sudah punya web, itu kan tinggal kopas dari webnya. Itu ya insya Allah yang bisa saya sampaikan. Jadi minggu ini Anda masih progress ya, working progress. Saya kembalikan ke slide yang ini. Anda saat ini masih dalam posisi working progress ya. Di sini. Jadi posisi kita bersama-sama saat ini di sini. Anda pemahaman terhadap objek audit dan penentuan scope audit. Nah, insya Allah kita ketemu hari Jumat tanggal 11 Desember besok dengan saya membuat guideline atau petunjuk teknis untuk membuat audit details atau audit checklist berbasis GAMU yang sudah terpilih kan gitu. Nah, Anda harus melaporkan minggu depan tentang tugas yang kiri tadi plus membuat mapping tadi atau cascading yang menggunakan, terserah tadi toolsnya, boleh menggunakan manager seperti yang saya gunakan atau menggunakan tools yang lain yang free, yang online, biar bisa dikerjakan bareng-bareng juga boleh. Itu yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini. Kalau ada yang masih tidak jelas, silakan ditanyakan di grup, kita akan diskusi di sana. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.